Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, mohon maaf karena terkendala dengan teknis sinyal, jadinya saya rekam saja ya bahan kuliah kita. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tentang proses wawancara. Oke. Kemudian ada opening, leading, closing atau terminasi. Jadi pada saat proses ada alur wawancara ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman wawancara itu semua sudah kita siapkan ya. Jadi bagaimana opening kita harus mau ngapain nih. Kemudian pada saat badinya wawancara kita harus ngapain. Kemudian pada saat kita mau closing juga seperti apa. Ini adalah pembukaan. Ada pembukaan, ada fungsi primer, sebetulnya fungsinya cukup primer karena ini adalah memotivasi kedua belah pihak. Jadi satu sama lain, misalnya pewawancara sama saya sering bilangnya interviewer sama interviewee. Kalau interviewer berarti orang yang mewawancara, kalau interviewee adalah orang yang diwawancara. Nah, bagaimana membangun motivasi kedua belah pihak itu? Biasanya di tahap awal dulu, seperti fungsi primer alur wawancara ini. Kemudian pembukaan yang efektif tergantung pada penampilan atau tindakan atau perkataan pewawancara. Jadi diusahakan pada saat wawancara kita jadinya orang yang cukup atraktif, cukup menarik seperti itu ya. Jadi kalau bisa teman-teman usahain gitu ya semuanya rapi, eye-catching kayak gitu karena akan mempengaruhi suasana hati dari yang kita wawancara. Seperti itu. Kemudian kita harus menentukan kesan pertama gitu ya. First impression kita harus bagus pada saat kita wawancara. Terutama misalnya pada saat kita mau wawancara penelitian atau wawancara kerja atau yang lainnya. Dan kita harus first impression kita yang bagus. Nah, kita memunculkan kehangatan kita bahwa kita serius, minat, ketulusan hati itu dimunculkan di awal. Kemudian pewawancara itu harus bisa membawa situasi, dia harus nggak kehabisan pertanyaan. Jadi karena ini juga berkaitan dengan jam terbang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa wawancara, mungkin akan lebih santai kayak gitu. Jadi kita di tahap ini kita akan belajar untuk terbiasa untuk melakukan wawancara, gitu ya. Terus kemudian mau bentuknya wawancara gimana? Mau formal, mau informal, mau serius, mau ceria, tegang, atau seperti apa? Kemudian proses yang terjadi pada saat tahap pembukaan ini adalah membangun rapport, yaitu membangun kedekatan kita dengan yang kita wawancara atau interview. Oke, rapport itu suatu proses untuk mempertahankan hubungan kita antara pewawancara dengan yang diwawancarai sehingga tercapai hubungan baik dan kepercayaan. Nah, dimulai biasanya dengan ucapan selamat pagi, assalamualaikum, kemudian kita bisa berjabat tangan, kontak mata, senyum, suaranya ramah, kelihatan kayaknya masnya atau mbaknya ini asik gitu ya. Memang benar-benar niat wawancara seperti itu. Memang menjadi pribadi yang asik seperti itu. Kemudian selanjutnya inquiry personal, itu nanyain tentang gimana kabarnya, itu pembicaraan ringan tentang mungkin kalau yang rada garing saya tulis ini adalah cuaca ya. Misalnya bilangnya kalau di Jogja itu cuacanya lagi hujan, gimana kalau di Sukabumi atau di Jakarta atau di Palembang sana apakah hujan atau tidak, seperti itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya olahraga kesukaan, berapa bersaudara, seperti itu. Oke, sekarang alur wawancara ada orientasi, penjelasan mengenai tujuan, lama wawancara, organisasi tempat wawancara berasal, kegunaan, kemudian inform consent yang harus. Kemudian ada teknik pembukaan. Jadi yang pertama itu ada pembukaan, kita harus membuat suatu rapport, kita harus memperkenalkan diri gitu, membuat lebih dekat kita dengan dia. Kemudian kita mengorientasi, menjelaskan tentang maksud dan tujuan. Kemudian jika ada reward, misalnya yang diwawancara misalnya akan mendapatkan flash disk atau misalnya dapat pulpen atau misalnya ada, jika ada, tapi juga jarang banget ini dilakukan ya. Terus kemudian uraikan masalah atau fenomena yang terjadi. Misalnya kalau ada memang mau bahas, saya mau menanya tentang apa seperti itu. Jika ada. Kemudian bagaimana masalah itu ditemukan.
Nah, ini adalah pembicaraan posisi orang yang diwawancara, kemudian perannya sebelum ke inti masalah. Jadi karena kita ini bukan jurnalis, jadi kita nggak bisa langsung to the point ya, kita nggak bisa langsung to the point pada inti masalah. Biasanya kita akan cerita tentang hal-hal yang ringan dulu, baru ke inti masalah. Kemudian mintalah sejumlah waktu yang realistis, kemudian melihat situasi, kondisi yang diwawancara, kira-kira kita wawancaranya 15 menit atau 30 menit atau 1 jam atau misalnya lebih ya. Kemudian silahkan bertanya di sini. Nah, itu tadi yang opening. Sekarang pada pelaksanaan. Pada wawancara tidak terstruktur. Nah, kalau wawancara tidak terstruktur ini persiapan terlalu detail tidak diperlukan. Jadi benar-benar mengalir gitu aja. Hanya dengan mengajukan pertanyaan yang umum, kemudian di wawancara mengalir dan berkembang dengan sendirinya. Nah, kalau misalnya kayak gini, teman-teman biasanya penelitian saran saya adalah kalau misalnya memang dia dari grounded teori gitu ya, memang mau melihat fenomena itu bisa dilakukan dengan wawancara seperti ini. Tapi jika memang sudah ada judulnya dengan detail, nah saran saya adalah jangan menggunakan model seperti ini. Silakan menggunakan wawancara yang terstruktur. Jadi teman-teman nggak ngeblank nanti apa yang mau ditanyain lebih lanjut. Nah, kemudian beda sama wawancara terstruktur ya. Kalau ini wawancara yang tidak terstruktur, jadi mengalir gitu aja, nggak terlalu banyak persiapan. Nah, pedoman wawancara atau interview guide adalah outline yang terstruktur yang membuat topik-topik dan subtopik. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana bikin guidance wawancara atau panduan wawancara. Nah, pedoman ini membantu pewawancara mengembangkan inquiry. Jadi nanya-nanya tentang seputar dirinya itu akan ditanya yang lebih relevan terhadap tujuan yang menjaga agar pewawancara tidak lupa terhadap topik. Jadi kita punya guidance biar kita nggak ngeblank sama apa tujuan dari kita wawancara. Kemudian inquiry adalah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan secara detail yang lebih mendalam. Contoh, ini saya akan kasih contoh pedoman wawancaranya. Ini pedoman wawancaranya misalnya terstruktur atau terbuka atau umum. Ini modelnya adalah open-ended general interview. Topiknya persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen Prodi BKI. Misalnya aspeknya, ada banyak aspeknya di sini. Persepsi terhadap kehadiran dosen. Waktu hadir, kemudian waktu pulang. Bagaimana kita melihat. Terus kemudian persepsi terhadap pemberian kuliah, kejelasan suara, mutu pelajaran, sistematika silabus, kesempatan bertanya, kemampuan mengajar. Ada juga persepsi terhadap pengelolaan kelas. Ada juga terhadap pengelolaan kelas. Nah, seperti ini, tadi kepotong. Ada proporsi kegiatan kuliah, ada ujian, tugas, memancing keaktifan mahasiswa. Kemudian jika ada keributan bagaimana dosen itu, kemudian pemberian reward apakah ada, ya, persepsi terhadap transfer nilai Islam, saya memimpin doa, muatan nilai Islam pada mata kuliah, kemudian sikap dosen dan perilaku islaminya. Nah, ini merupakan model dari struktur, jadi misalnya ini adalah pedoman wawancara. Oke. Nah, ini merupakan tipe structure atau terstandar. Bagaimana persepsi Anda terhadap kehadiran dosen? Misalnya, kita nanya kayak gini ya modelnya. Bagaimana persepsi Anda terhadap kehadiran dosen terkait waktu hadir dan pulang? Gitu. Terus kemudian bagaimana halnya mengenai pemberian materi yang mencakup satu persatu tanya, jangan langsung tanyain semuanya, tapi bagaimana halnya mengenai pemberian materi yang mencakup kemampuan penyampaian materi misalnya. Bagaimana kemampuan penyampaian materi dosen, atau bagaimana kemampuan dalam pelayanan mutu materi kuliah, seperti itu. Itu tanyaan satu-satu. Nah, kemudian ada penutup bahwa wawancara telah berakhir mengalami terminasi. Namun bukan berarti hubungan interpersonalnya juga berakhir. Mengekspresikan sportivitas untuk meningkatkan hubungan membawa wawancara ke akhir yang positif. Jadi bisa kita dikasih boleh juga kalau misalnya ada mungkin orang yang suka ngasih quotes gitu ya, tapi jangan yang lebay gitu. Itu pun juga boleh. Misalnya terima kasih kita sudah wawancara sekitar 1 jam gitu. Kemudian terima kasih atas partisipasi kerjasamanya. Kemudian terima kasih telah sharing, mau berbagi kepada saya gitu.
hasilnya nanti ini adalah apa namanya, hasilnya saya akan jaga baik-baik seperti itu dengan menjaga kode etik. Kemudian semoga misalnya Mbak atau Masnya sehat selalu diberkahi oleh Allah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa dibuat penutup. Itu kita sambil karena kita di Islam ya, jadi kita bisa saling mendoakan juga. Di beda agama juga saling mendoakan gitu ya. Semoga sehat selalu seperti itu, atau semoga selalu diberkati Tuhan, itu juga boleh. Nah, penutup yang baik adalah apresiasi positif yang diwawancara, mungkin harapan kontak masa yang akan datang. Terima kasih, memberikan informasi berharga, dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Kemudian jangan lupa ada merangkum wawancara, memberikan penegasan kepada orang yang diwawancara terhadap isi dari pembicaraan kita. Jika belum akurat bisa ditambahkan. Jadi mungkin jika ada yang kurang mungkin bisa ditanyakan lagi. Ya tadi saya mohon maaf ada yang mungkin sedikit kurang gitu ya. Bisa diceritakan lagi tentang ini sebelum wawancara kita tutup. Itu boleh. Atau misalnya dari oke baik, jadi bisa saya simpulkan berarti hasil wawancaranya seperti ini, kayak gitu. Itu pun juga bisa. Nah, teknik penutupan, beri kesempatan untuk bertanya, tunjukkan sungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan dan waktu yang cukup bertanya. Jadi kalau saya wawancara kerja, saya juga biasa memberikan kesempatan interviewee untuk bertanya. Ada yang ingin tanyakan seperti itu. Nanti saya akan berusaha menjawab. Tapi jika saya tidak bisa menjawab, mungkin saya tidak akan memberikan tidak akan berbohong gitu. Mungkin saya bilang tidak tahu juga seperti itu informasinya. Oke, kemudian selanjutnya sebentar. Kemudian gunakan pertanyaan untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi yang ketinggalan. Jadi semuanya sudah clear ya. Semuanya sudah clear bahwa semuanya sudah dirangkum oleh kita, semua sudah ditanyakan. Dan semua sudah dibahas. Dan jika masih ada pertanyaan yang belum saya jawab, misalnya dia mau nanya, boleh silahkan tanya lagi gitu. Biasa kalau wawancara kerja saya ditanyain misalnya proses selanjutnya seperti apa. Jika memang saya tahu saya akan jawab, jika tidak nanti coba ditanyain kepada pihak yang lebih mengetahui informasinya, mungkin dari pihak perusahaan atau yang lainnya. Seperti itu, atau misalnya dia nanya tentang kelebihan dan kekurangan saya. Banyak juga pelamar yang bertanya gitu, bagaimana kelebihan dan kekurangan saya. Lalu kemudian saya jawab mungkin saya bisa menjawab secara langsung di situ, atau misalnya saya bisa langsung mungkin banyak harus bisa mengembangkan diri dari segi A, B, C seperti itu. Tapi lebih ke simpel dan lebih general. Oke, ini deklarasi bahwa wawancara telah melengkapi tujuan. Baiklah, terus kemudian bermaksud baiklah semua pertanyaan telah selesai saya ajukan kepada Anda. Terima kasih atas bantuannya. Itu bahwa kita bertanya gitu ya, untuk kalau kita yang bertanya. Oke. Ini contohnya ya, buat inquiry personal, lakukan secara tulus. Saya berharap usaha Anda berhasil dan berkembang. Kemudian buat inquiry profesional seperti nomor yang tadi itu, contoh apa saja program yang memiliki koperasi Tridharma. Ini tadi contoh ya, saya tadi bikin contoh tapi belum saya share di sini. Oke, kemudian beri tanda bahwa waktu telah habis. Saya kira waktu telah habis hari ini. Kapan ada waktu lagi itu boleh ya. Terus kemudian atau misalnya ini saya mempunyai janji jam 13.30, mungkin kita bisa ketemu lagi pada jam berapa kayak gitu. Mungkin dia akan berekspresi seperti itu. Kemudian ekspresikan bahwa wawancara puas dengan hasil wawancara. Kemudian siapkan untuk pertemuan yang akan datang. Rangkup isi wawancara, ini yang penutup ya. Kemudian contoh terima kasih telah meluangkan waktu bersama-sama. Senang bisa bercakap-cakap. Kemudian bahasa nonverbal. Untuk menutup wawancara bisa kita berdiri, kemudian bisa kita menjabat tangannya, bergerak menjauh dari orang yang diwawancarai, dan orangnya akan bergerak menjauhi orang yang diwawancarai. Nah, ini adalah awal alurnya, ada posisi kaki tidak menyilang karena ini kan jika tidak online ya. Tapi kalau online kita juga masih bisa ngelihat, tapi mungkin dari potret ya ukurannya. Jadi misalnya cuma kelihatan setengah badan gitu ya. Kontak mata berkurang, jabat tangan, gerakan tangan yang sibuk, senyum. Nah, lihat jam tangan. Nah, kita bisa lihat nonverbalnya itu seperti kalau kita lihat jam, kira-kira oh dia kayak buru-buru deh, kayak gitu. Atau misalnya gerakan yang sibuk terus-menerus bergerak juga kan bisa jadi. Oke, gitu tentang proses wawancara. Kita ketemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.